Halo, selamat sore kepada seluruh rekan pewarta, rekan jurnalis, rekan wartawan yang ada di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian sedang berada. Kembali lagi bersama saya Ridwan di redaksi Warung Kopi. Oke, hari ini saya akan berbagi pengalaman tepatnya pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020. Saya kebetulan dapat penugasan liputan untuk jumpa pers terkait bertambahnya pasien positif corona yang ada di Provinsi Yogyakarta. Dan kebetulan penugasan ini saya dapatkan sekitar pukul setengah 5. Padahal biasanya saya menyelesaikan deadline berita itu harusnya jam 7 maksimal, jam 7 malam. Dan memang mau tidak mau karena memang ini berita nasional dan ini merupakan wabah, kita harus tetap terjun ke lapangan. Sekitar pukul setengah 5, saya langsung datang ke lokasi yang berada di ruang bulat di RSUP Sarjito. Dan di situ saya bertemu dengan rekan-rekan wartawan yang lain. Yang menjadi uniknya adalah kali ini liputan virus corona kali ini, teman-teman beberapa atau sebagian besar itu ada yang memakai masker. Tentu hal ini menjadi suatu cerminan juga karena ada juga teman-teman yang tidak memakai masker. Tapi inilah resiko wartawan gitu. Ada yang memang dia sudah, walaupun mereka sering liputan ke lapangan, sering dekat dengan masalah, tapi mereka ada yang tidak menggunakan masker gitu ya, karena ada berbagai pertimbangan. Dan juga ada teman-teman yang merasa takut dan akhirnya harus memakai masker karena memang untuk kebutuhan memproteksi dirinya sendiri juga. Kita sedang menunggu untuk rencana jumpa pers yang akan dilaksanakan oleh RSUP, tapi memang tidak berjalan langsung gitu. Jadi kita masih menunggu sampai beberapa menit lah akhirnya gitu. Sampai akhirnya dari perwakilan dari Humas RSUP Sarjito dari berserta rombongan dari UGM tadi Humas itu datang untuk menemui kami. Dalam jumpa pers sore tadi, jadi dari perwakilan RSUP Sarjito dan juga dari pengurus UGM, kampus UGM menyebutkan bahwasanya satu pasien baru terjangkit positif corona adalah seorang guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dan nama dari pasien tersebut adalah Iwan Dwi Prahasto. Kenapa nama ini kita sebut atau disebutkan oleh perwakilan dari pihak UGM dan juga RSUP Sarjito karena memang ini sudah melalui persetujuan dari keluarga. Jadi keluarga merasa tidak mengetahui secara persis riwayat 3 minggu terakhir pasien ini melakukan kontak dengan siapa atau pergi kemana lah. Dari alasan itu keluarga berpikir bahwasanya selain untuk melindungi pasien, juga keluarga berempati untuk melindungi kolega dan juga rekan yang sempat berkomunikasi atau bahkan melakukan kontak langsung dengan pasien selama 3 minggu terakhir. Makanya kenapa nama ini diinformasikan atau boleh disebarluaskan di publik. Atas bertambahnya satu pasien positif corona di Yogyakarta, berarti jumlah pasien positif corona yang ada di Provinsi Yogyakarta saat ini sudah menjadi 2 orang. Yang pertama adalah seorang balita yang memang diketahui berumur 3 tahun. Dia terjangkit virus corona ini setelah dalam riwayat perjalanannya dia melakukan perjalanan ke kota Depok yang berada di Jawa Barat. Saat kembali ke sini terus masuk di Sarjito, mengalami gejala-gejala klinis, dirujuk ke Sarjito dan akhirnya dari hasil tes di Litbangkes Kemenkes informasikan bahwasanya memang si bayi terjangkit virus corona. Namun meskipun si balita ini terjangkit virus corona, kedua orang tua dari si balita ini tidak terjangkit oleh virus itu. Dan ini merupakan kabar baik untuk seluruh masyarakat, bahwasanya untuk tidak terlalu khawatir. Bahwasanya memang tidak semudah yang difikirkan atau yang dipanikkan oleh masyarakat, virus ini bisa dengan mudah menyebar ke siapapun. Karena dari satu contoh ini saja kita bisa mengetahui bahwasanya virus ini tidak serta-merta bisa langsung menular, terutama dengan berbagai kabar yang menyatakan bahwa virus ini bisa menular salah satunya lewat udara. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Oke, setelah konferensi pers selesai, jadi kebetulan pada waktu tadi itu hujan itu turun sangat lebat sekali.
Dan karena kebutuhan untuk membuat berita dan karena waktu deadline sudah sangat sore, sudah hampir masuk waktu maghrib, akhirnya kita memutuskan untuk bertahan di teras gedung itu dan menyelesaikan berita yang harus kita kirim gitu. Jadi memang posisinya karena dengan keadaan yang tidak bisa kita kondisikan dan kita juga harus menyelesaikan pekerjaan atau tanggung jawab kita, mau tidak mau kita harus duduk, mencari tempat duduk yang enak, paling enaknya lalu kita ngetik, kita selesaikan berita hari itu juga atau saat itu juga. Untuk data terkini untuk pasien dalam pengawasan maupun orang dalam pengawasan di Yogyakarta berdasarkan laporan dari RS rujukan Rumah Sakit Rujukan COVID-19 di Yogyakarta, data yang terkumpul saat ini adalah 31 pasien dalam pengawasan dengan rincian 2 orang dinyatakan positif corona, 14 negatif corona, dan 15 saat ini masih menunggu hasil lab di Litbangkes Kementerian Kesehatan Nasional. Seiring bertambahnya jumlah pasien positif corona di Provinsi Yogyakarta yang sekarang sudah menjadi 2 orang, tentu ini sudah bukan menjadi hal yang kita inginkan bersama. Namun, masyarakat di Provinsi Yogyakarta pada khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya tidak perlu khawatir, namun tetap waspada. Tidak perlu panik dengan membeli berbagai macam kebutuhan, dengan menghabiskan barang-barang yang ada di pasar. Namun, tetap lakukan perilaku hidup bersih sehat. Yang pertama. Yang kedua, kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak penting, terutama untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat banyak orang. Yang ketiga dan yang paling penting adalah selalu pastikan lakukan cuci tangan dengan benar. Bahwasanya cuci tangan ini bukan hanya sekedar cuci tangan. Cuci tangan ini bisa menjadi langkah awal untuk mencegah terjangkitnya atau tertularnya kita terhadap virus corona. Meskipun saat ini hand sanitizer susah untuk dicari di pasaran, namun ada banyak rekomendasi untuk masyarakat untuk bisa membuat hand sanitizer alami dari bahan-bahan yang ada di lingkungan masyarakat ataupun di lingkungan kita sendiri. Oke, untuk kesulitan peliputan hari ini, yang pertama adalah memang jumpa pers atau press conference yang diselenggarakan oleh instansi dari pihak UGM dan juga RSUD Sarjito memang berada di interval waktu yang sangat sore gitu kan, jam 4:30. Memang ini sangat kendala untuk terutama bagi teman-teman media yang memang harus deadline mengirimkan beritanya sebelum maghrib atau sebelum jam 7 biasanya. Dan kendala yang kedua memang kita melakukan peliputan atau mendatangi tempat yang ini justru menjadi hal yang dihindari oleh banyak orang, yaitu terkait dengan virus corona. Tentu hal ini baiknya bagi teman-teman wartawan adalah selalu bagaimana mengapresiasi atau meng-aware diri sendiri dengan contoh memakai masker atau yang memakai hand sanitizer gitu, dan selalu cek kesehatan tubuh apabila teman-teman memang terpaksa harus liputan sampai sore sampai malam. Terus ikuti perjalanan dari redaksi Warung Kopi dan tunggu peliputan yang lebih mengedukasi, lebih menantang dan tentunya lebih menarik. Salam jurnalis hebat. Good news, it's good news.